Shalom. Oke, liburan telah usai. Ya. Ya. Oke. Karena tadi pagi masih banyak yang belum bisa move on akibat liburan, ya. Liburan udah usai dan tadi yang tutup doa berkat Roni bilang jangan lupa UK Petra Selasa UTS katanya, ya. Ya itu kabar apa itu? Kabar baik setelah kabar liburan telah usai, ya. Baik, baik semuanya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, siang hari ini saya ingin membahas dengan saudara, dengan Bapak Ibu, bahwa berapa banyak saudara yang percaya sekali, yang yakin banget bahwa nggak ada kemajuan dalam hidup yang datang dengan sendirinya. Ada yang tiba-tiba saudara punya kantong ajaib gitu, kayak Doraemon, saudara masuk lalu kemudian pindah tempat. Untuk saudara datang ke ibadah siang hari ini, ada sesuatu yang saudara mesti putuskan. Yang setuju katakan amin. Yang ngerti katakan iya. Udah siap dengar firman ya? Udah ya. Jadi nggak ada satupun kemajuan dalam kehidupan kita yang dia datang dengan sendirinya, nggak ada. Nggak ada satupun kemajuan dalam kehidupan kita, hanya gara-gara kita berdoa saja, itu aja lalu kemudian dia nongol di depan pintu rumah kita. Nah apa yang menjadi landasan bahwa kemajuan itu nggak pernah datang dengan sendirinya? Ada landasannya. Mari kita lihat sama-sama 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal yang 4 ayat ke-15. Wow. Bilang dulu sama-sama, wow. Wah gitu banget. Bikin semangat yang khotbah ini ya. 1 Timotius 4 ayat ke-15 menulis, perhatikanlah semuanya itu. Perhatikanlah semuanya itu, lalu gini, hiduplah di dalamnya. Supaya, apa? Baca sama-sama, 2, 3. Supaya, jadi ternyata firman Tuhan jelas bilang bahwa gini, kemajuan yang nyata, yang terlihat sama semua orang, gak cuma terlihat di gedung gereja ini, gak cuma sekedar bikin panas bangku gereja, gak ngapa-ngapain. Datang shalom. Tapi pulang, gak kasih shalom ke banyak orang. Setuju? Kita raja shalom ya. Halo? Saudara lihat ngancam loh. Nah jelas di sini dikatakan bahwa gini, ternyata kemajuan itu nyata, simple. Memperhatikan dan menghidupi. Lihat tuh ayatnya. Oke? Jadi gini, kemajuanmu itu nyata, terbaca, terlihat, dirasa oleh orang. Alkitab bilang gini, Paulus bilang sama Timotius. Supaya gini, memperhatikan semuanya itu, dan bukan cuma memperhatikan, tapi saya menghidupi semua yang saya perhatikan. Itu kemajuan nyata. Halo? Saudara pingin kemajuan nggak? Nyata nggak? Bisnis, pingin? Ada yang berencana waktu bikin bisnis rugi seumur hidup? Dia doa gitu, Tuhan buat saya rugi. Ada? Oke. Pingin keuangan kita progresif? Lupakan dulu Kristen progresif. Saya 2 minggu lalu habis pelayanan di Jakarta, selesai ibadah. Setiap kali selesai ibadah raya. Bener loh. Antri loh orang, saya pikir mau minta didoain loh. Gawat ya hari-hari ini. Orang antri itu hanya ingin bertanya, Pak Pendeta Jeffrey, saya ingin tahu pendapat Bapak tentang Kristen progresif. Gawat. Nah, kita tinggalkan itu ya. Biar nanti kok Angga yang bahas itu.
Wah, ada tim suksesnya ternyata ya. Ya. Baiklah. Nah, saudara perhatikan sekali lagi ya. Ternyata Paulus bilang ini, supaya kemajuanmu nyata bukan hanya pada sekelompok orang, bukan hanya kepada beberapa orang, tapi kepada semua orang. Kuncinya gini, perhatikanlah semuanya itu, semua yang mana? Ya semua. Lalu kemudian setelah kita memperhatikan semua, kita hidupi semuanya itu. Jadi kemajuan itu datang dari gini. Saya memperhatikan dan saya menghidupinya. Kita terlalu banyak memperhatikan sampai kita lupa menghidupi. Terus yang kita perhatikan orang lain lagi. Halo? Kita sibuk komentari orang, kita sibuk cacatin orang kan? Sampai kita lupa bahwa ternyata kemajuanmu nyata itu bukan karena nyacatin orang, bukan karena koreksi orang, bukan karena kepoin orang. Tapi Alkitab bilang, perhatikan semuanya itu. Semua yang mana? Ya semua yang ada di dalam dirimu. Dan setelah itu, Anda menghidupinya. Di titik Anda memperhatikan dan di titik Anda menghidupinya. Di titik itulah Alkitab bilang ini, kemajuanmu bakal nyata. Depan semua orang. Kristen hari ini maaf, ngomongnya maju, tindakannya mundur. Halo? Nah hari ini, ada dua hal, kendaraan yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kemajuan dalam hidupmu. Kalau saya tanya pingin maju, jawabannya amin ya. Amin ya. Amin ya. Tapi tahukah saudara bahwa untuk Anda bertemu dan melihat kemajuanmu nyata, ada dua kendaraan yang Tuhan pakai loh. Supaya gini, kemajuanmu itu nyata di depan semua orang. Nah, kendaraan yang Tuhan pakai adalah yang pertama, kemajuan datang lewat perubahan. Setuju? Setuju? Ada orang yang suka apa itu? Mengutip quotes gitu ya. Albert Einstein tahu ya? Orang Sunda. Enggak ya. Ya, E sama dengan MC kuadrat gitu ya. Albert Einstein itu bahkan bilang gini. Orang yang berharap kemajuan, orang yang berharap perubahan, tapi menggunakan cara yang sama terus, itu orang bodoh. Kita pingin ngalami kemajuan, tapi cara kita lama. Kita pingin maju, tapi cara dan pola kita lama. Halo? Itu namanya apa? Orang? Nah makanya gini, kemajuan sekali lagi, kemajuan Tuhan pakai dengan cara Tuhan hadirkan yang namanya perubahan. Itu yang pertama. Makanya gini, orang yang gak siap berubah, gak bakal maju. Gak percaya? Tapi yang kedua, Tuhan hadirkan kemajuan dengan cara yang kedua. Kemajuan datang lewat P yang kedua, namanya problem. Makanya dalam hidup ini, begitu ada perubahan, begitu ada problem, mari sikapi head to head dengan cara yang benar, karena Anda dekat merangkul kemajuan. Percayalah. Setuju? Mari kita lihat. Ayat terakhir. Selesai ini, selesai. Tinggal 20 menit loh. Bener. Kelihatannya udah dipencet lebih dulu loh, sebelum saya naik mimbar ini ya. Ini gimana, ini multimedia? Curiga saya. Baru khotbah belum keringatan loh. Yuk kita lihat sama-sama. Markus pasal yang keempat. Ayat 35 dan seterusnya. Oke. Markus pasal yang keempat,
Ayat 35 sampai 41. Bilang dulu sama-sama saya setelah saya. Perubahan dan kemajuan. 2, 3. Kedua, problem dan kemajuan. Perubahan dan problem. Mari kita lihat. Oke? Angin ribut. Diredakan. Perhatikan baik-baik ayat 35. Menarik sekali kisah ini. Pada hari itu. Hari apa kira-kira? Hari itu. Andaikan ditulis pada hari Minggu. Pasti gereja sepi. Kenapa? Karena pada hari Minggu angin ribut. Alkitab nulis pada hari itu. Waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka. Wow. Hari itu harinya udah petang. Harinya udah petang, di hari itu Alkitab bilang. Yesus yang ngomong sama murid-muridnya. Yesus yang berkata kepada murid-muridnya. Marilah kita bertolak ke seberang. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara udah tahu cerita ini. Mau bertolak gak sama Yesus? Halo? Saya ragu. Karena seringkali maunya saudara, mau tok gak cukup. Pernah saudara follow up jiwa? Gak ada di sini. Dari wajah kelihatannya komit. Saudara pernah follow up jiwa? Jiwa itu bilang gini, Kau Jeff tahu gak, aku itu mau banget ke gereja. Tapi datang gak dia? Enggak ya. Saya itu rindu banget, rindu. Mau. Ikut komsel. Datang gak dia? Enggak loh. Ternyata mau aja gak cukup, bos. Rindu aja gak cukup. Banyak orang mau berubah, tapi gak siap berubah loh. Sebab itu dua hal yang berbeda. Orang yang mau berubah, orang yang rindu berubah, sama orang yang siap berubah, itu dua hal yang beda. Nah, ikut Yesus bukan cuma persoalan maunya, tapi kesiapannya. Halo? Ayat 35 menulis, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya gini, murid-muridnya udah nyaman dengan kondisi yang sebelumnya. Makanya gini, Yesus berkata, mari kita bertolak. Berarti pindah lokasi, pindah tempat, pindah situasi, pindah tantangan, pindah problema. Yang murid-muridnya gak tahu hari itu. Yesus tahu. Oh, di seberang. Mereka akan ketemu sesuatu yang buruk. Halo? Yang pertama, saya mau titip pesan buat saudara. Kalau saudara berkata gini, biar kemajuanku nyata di depan semua orang. Saudara harus siap dengan kondisi keadaan. Bahkan hadirnya Yesus makin sering menghadirkan goncangan. Saya tahu gak ada yang bilang amin. Oke? Tahu? Jadi waktu Yesus berkata, yuk bertolak ke seberang. Itu mungkin Bapak Ibu, Saudara, di pikiran murid-muridnya dharma wisata. Udah capek, habis ngerjain sesuatu, mereka bertolak ke seberang hanya untuk menikmati sebuah perjalanan yang menyenangkan dengan Yesus. C.S. Lewis pernah berkata, kalau ada orang yang tanya sama kamu, dia sebut agama di situ. Agama apa yang paling bikin nyaman orang? Jangan pernah tawarkan kekristenan. Jangan. Makanya kalau saudara duduk nyaman di sini, jangan bikin nyaman bangku gereja. Anda duduk di sini cuma 1,5 jam. Habis itu kerjakan sesuatu di luar. Halo? Oke? Marilah kita bertolak ke seberang. Kira-kira apa jawaban murid-muridnya?
Siapa takut? Tapi ntar lagi takut kan? Tuh kita itu kan gitu. Yuk, beraninya rame-rame, ayo, ayo. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu perhatikan, bertolak, dan kata berikutnya penting. Mereka bukan cuma bertolak sendirian, tapi Alkitab bilang mereka bertolak dan membawa Yesus. Mereka bawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Jadi dekat banget. Ada dalam jangkauan, terlihat oleh mata jasmani, bahkan bisa ngobrol dari jarak dekat. Gak tahu kalau ancaman di depan mata. Yesus tahu? Tahu? Tapi maaf, tanda kutip, Yesus gak kasihan. Kita kan juga jadi savior syndrome kan? Aduh. Kita tolong orang. Sampai kita lupa. Orang itu harus lewati proses. Supaya dia makin kenal Yesus. Alkitab jelas berkata di situ. Mereka bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk. Dan bukan cuma Yesus dengan murid-muridnya loh. Gila. Hadirnya Yesus itu membuat perahu-perahu lain juga menyertai dia. Majuan itu punya daya tarik loh. Loh padahal yang Yesus ajak siapa? Murid-muridnya ya. Ayo kita bertolak ke seberang. Loh yang ikut juga siapa? Bukan cuma murid-muridnya loh. Tapi perahu-perahu lain juga menyertai dia. Memang gitu. Memang gitu. Hadirnya kemajuan itu attract orang. Tarik orang. Orang jadi tertarik. Makanya lihat, kemajuan itu memang punya daya tarik memang. Halo? Iya ya. Saudara, minimal kalau saudara nggak bilang amin, angguk kepala. Oke? Perhatikan ayat 37. Wah, tiba-tiba loh. Nggak ada prolog loh di situ. Itu nggak ada. Ini hanyalah cerita fiksi belaka. Nama dan tempat disembunyikan gitu. Kalau berarti gini, lagi dalam proses perjalanan menikmati lokasi di mana Yesus ajak. Saudara dengar baik-baik. Kalau Yesus lagi ajak saudara masuk dalam kemajuan yang dia mau hadirkan dalam kehidupan kita. Saudara mesti tahu, bukan cuma tahu tapi mesti sadar bahwa justru kemajuan yang Yesus tawarkan itu bukan seperti yang dunia bilang semuanya akan baik-baik saja. Ada tantangan di situ. Ada ujian iman di situ. Ada ujian keyakinan dan kepercayaan di situ. Ada ujian pengenalan di situ. Halo? Ayat 37 mencatat. Lalu. Bilang, lalu. Lalu apa coba? Itu gak bilang, lalu berlalulah. Karena lalu apa? Mengamuklah Taufan, bukan nama orang. Bukan nama Taufan soalnya. Lalu mengamuklah Taufan yang sangat dahsyat. Tahu sangat dahsyat. Dahsyat aja udah bikin kaget, apalagi sangat dahsyat loh. Mengamuklah Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Kalau saudara dalam perahu itu terus saudara tidur, bangun nggak? Bangun nggak? Bangun ya? Yesus ngorok loh hari itu. Loh, saudara dapat gambaran nggak sih? Taufan mengamuk, lalu kemudian ombak menyembur masuk. Dan masuknya itu bukan masuk dalam kantong bajumu. Bukan. Tapi Alkitab bilang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apa maksudnya? Dalam hidup Anda, dengar baik-baik, ada keadaan-keadaan yang datang di luar kendalimu. Sekalipun Anda pastikan semuanya. Halo? Anda udah antisipasi semuanya. Anda udah prepare semuanya. Dan di tengah-tengah Anda prepare, akhirnya Anda harus repair semuanya. Kita udah mencoba dengan segala macam cara, kemampuan kita, jagonya kita, kompetensi kita, kehebatan kita. Kita udah coba set up semuanya, atur semuanya, planning semuanya. Tapi perahu itu penuh dengan air. Harusnya kalau ada Yesus, begitu ombak mau masuk, keluar lagi kan dia. Dia ada di samping mungkin, dia mau masuk. Pindah lagi, masuk ke perahu yang lain. Karena kan mikirnya gitu mungkin kan. Lagi mau masuk, dalam nama Yesus. Pergi lagi. Enggak ya. Masuk. Masuk. Yesus ada di perahu yang di situ, yang masuk, apa yang di sana? Situ. Pada waktu itu apa? Yesus sedang tidur. Di mana dia tidur? Di perahu yang udah kemasukan air. Paham saudaraku? Di mana dia bobo? Bobo siang. Halo? Di buritan di sebuah tilam. Lihat, respon spontan. Lihat, saya mau kasih tahu. Respon spontan Anda itu sejatinya sedang mendeteksi apa yang ada di dalam hati Anda. Saya ulang. Respon mendadakmu, respon spontanmu seringkali memotret apa yang saudara percayai. Saudara percayai atas dasar apa? Saudara yakini atas pondasi apa? Itu terlihat dari respon spontan yang saudara tampilkan. Makanya Alkitab bilang gini, kekhawatiran pun gak akan bisa menambah sehasta jalan hidupmu. Makanya orang khawatir memperpendek usia. Enggak ya? Jalan hidupmu Alkitab bilang, itu gak bisa diwakili atau gak bisa bertambah atau gak bisa nyaman, gak bisa melewati banyak hal. Jalan hidupmu itu kalau saudara dituntun, dikuasai sama kekhawatiran. Dan apa yang hari ini Anda khawatirkan sebentar lagi akan jadi masalahmu. Percayalah. Kalau Anda khawatirkan dompet, saudara khawatirkan uang, saudara khawatirkan masa depan. Hal-hal yang tadi saudara khawatirkan itu segera jadi masalah hidup Anda. Coba masalah Anda datang dari mana? Apa yang saudara khawatirkan kan? Makanya Yesus kasih contoh lagi kan. Persoalan kekhawatiran itu ngeri banget loh. Yesus kasih contoh loh. Seperti benih yang jatuh di semak duri. Adalah orang Kristen. Loh ini orang Kristen loh. Jadi persoalan benih itu bukan
Orang Farisi bukan. Orang Kristen yang setelah mendengar firman. Loh, setelah mendengar firman. Persis kayak orang di ruangan ini. Setelah dengerin firman. Dan Alkitab bilang, dalam pertumbuhan selanjutnya. Berarti sempat bertumbuh loh. Sempat loh. Terhimpit oleh 3 hal. Dan tahu nggak, hal yang pertama yang Yesus letakkan sebagai prioritas dari top 3 adalah kekhawatiran. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, kenikmatan hidup. Nah kalau bicara kenikmatan, saudara bilang ini nggak menikmati hidup, hanya orang kaya, nomor 2. Tapi yang pertama, mau orang kaya, mau orang miskin, sinodenya apa terserah. Ngalamin semua. Setuju? Lihat. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Oke? Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Tolong bacanya dengan intonasi. Bukan gini, guru kau nggak peduli kalau kita binasa. Bukan itu. Saya yakin banget cara bangunin orang yang lagi tidur nyenyak. Terus pakai kalimat ini. Pasti ada intonasinya. Kayak gini, mungkin. Yesus lagi tidur. Dan mereka bangunkan. Dan mereka berkata kepadanya, Guru, engkau nggak peduli kalau kita binasa. Mereka mulai meragukan Yesus. Mereka nggak percaya. Bahkan mungkin kalau saya salah satu muridnya, nyesel ada di perahu itu. Halo? Kira-kira kalau nggak happy ending cerita ini, saudara pingin ikut lagi nggak kalau diajak? Mirip kan? Mirip. Jangan kutuki proses kalau Anda nggak tahu hasil akhirnya. Jangan. Perjalanan masih berlangsung loh. Masih berjalan loh. Terus mereka bilang, Guru engkau nggak peduli kalau kita mau mati, Guru. Ayat 39. Wow. Main musik bisa kembali. Selesai. Coba 38, teman-teman multimedia. Ayat 38, mundur 1 ayat. Ayat 38 ditutup dengan tanda tanya. Oke? Ditutup dengan tanda? Tanya ya. Yuk kita lihat ayat 39. Mereka komplain Yesus. Guru, mungkin bahasa panjangnya gini. Kamu nggak tahu ya, air udah masuk dalam perahu. Oke? Kita mau tenggelam. Kalau tenggelam, mati. Kalau saya ada di situ, tewas mungkin karena saya nggak bisa renang. Mati kita, binasa kita. Lihat, bedakan respon mendadaknya Yesus dan respon mendadaknya mereka. Saudara-saudara akan ketemu setelah ini. Orang-orang yang bawa permasalahan problematika kehidupan. Yang harus saudara hadapi dengan roh yang berbeda. Benar. Tahu gak hari-hari ini banyak orang Kristen di luar sana. Itu gawat itu. Gila, ibadah raya selesai. Setiap kali ibadah raya selesai, saya didatangi sama orang-orang yang berbeda, pertanyaannya sama. Mereka kehilangan pengajaran yang benar di luar sana. Gawat.
Ada satu orang yang dekat sama si pembawa berita itu, WA saya. Dia bilang gini, saya udah tegur dia kok Jeff. Saya udah tegur. Bilang gitu. Hampir aja saya pingin ngomong tuh. Meresahkan loh. Hampir aja saya bilang gini, tolong bawa saya ke dia. Aduh, gemes banget. Itu antri loh, sampai capek jawabnya. Pertanyaannya mirip sama semuanya, jawabnya itu loh. Sampai saya pingin rekam aja, dengerin. Hadir dengan roh yang berkebalikan. Hadir dengan respon yang berbeda. Perhatikan ayat 39. Ia pun bangun. Menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu. Gawat. Dia gak ngomong sama anginnya. Anginnya dia hardik. Tapi kepada danau dia berkata. Makanya kenapa? Orang harus melihat pertempuran iman kayak apapun di luar sana. Orang harus lihat, orang harus baca, orang harus rasa bahwa imanmu berbeda. Kalau kita bilang iman adalah believing and speaking. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Lihat, ayat 38 ditutup dengan tanda tanya. Ayat 39. Yesus tegaskan dengan tanda seru. Diam, tenanglah. Harusnya itu Kristen. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi tahu nggak? Yang tadinya di ayat atasnya sangat dahsyat, jadi teduh sekali. Ulang ya. Yang tadinya sangat dahsyat, problemnya sangat dahsyat, perubahannya sangat dahsyat, tapi Yesus hadir loh. Dan dia berkata, diam, tenanglah. Teduh sekali. Ayat 40. Baru dia bicarakan sesuatu yang penting. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu gak percaya? Hei, ini kan problem kita. Kenapa kamu begitu takut? Yesus lagi seakan-akan bilang, kenapa kamu takut sementara aku ada di situ? Mungkin murid-muridnya berkata ini, tapi kan kamu tidur. Yesus berkata, gak apa-apa selagi saya ada di situ. Keadaan apapun boleh terjadi dalam kehidupanmu. Selagi Yesus ada di situ. Dia take control. Dia take over semuanya. Pembunuhnya adalah, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu enggak percaya itu. Puji Tuhan, respon mereka berbalik. Anda mau tahu respon berikutnya? Setelah Yesus berkata demikian, bagus banget, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Saling bisik mungkin. Nggak tahu siapa yang bangunin Yesus, nanti kita tanya ya waktu pulang. Yang bangunin Yesus waktu tidur itu siapa? Banguninnya satu orang. Tapi ngobrolnya rame-rame. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun
Taat kepadanya. Saya mau kasih tahu, perkataan Anda diurapi. Percayalah. Apa yang kau katakan, dari firman yang Anda kunyah tiap hari, perkataan Anda punya kuasa mengubah. Ya. Halo. Ya cuman titip pesan hari ini. Yuk. Kalau yang di luar bilang Kristen progresif, kita enggak. Kita Kristen agresif. Manca Elin yang tepuk tangan kan? Apa? Agresif. Ya. Dipikir pajak apa? Ya progresif. Kita Kristen agresif. Amin. Ya. Jangan dengerin khotbah tok terus gak ngapa-ngapain. Anda itu progresif mungkin. Ngapa-ngapain. Jadilah agresif. Amin. Nah. Time is over. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri.